Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat belajar. Meskipun belajar kita dengan sistem daring, tetapi tidak mengurangi semangat kalian semua. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar kewirausahaan, ya, khususnya pada materi perhitungan BEP. Kemarin kalian sudah mempelajari teori BEP, pastinya kalian tahu pengertian BEP itu apa. Ya, sebelum kepada pengertian BEP, apa pengertian dari BEP tersebut? Masih ingat? Ya betul, break even point. Dalam bahasa Indonesia, break even point diartikan sebagai biaya titik impas. Apa arti dari biaya titik impas tersebut? Ya, pengertiannya adalah suatu keadaan di mana sebuah operasional usaha tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian. Ya, dengan kata lain, penghasilan sama dengan total biaya. Baik, bisa dimengerti pengertiannya? Oke. Kita akan melanjutkan pada manfaat BEP. Sebenarnya manfaatnya untuk apa sih mempelajari BEP? Ada 4 manfaat di sini. Yang pertama, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Ya, jadi sebelum kita berwirausaha, sebelum kita menentukan harga jual dan menentukan keuntungan, maka kita akan menghitung terlebih dahulu biaya titik impasnya. Dan setelah nanti kita akan dapat menentukan besaran bunga yang akan kita ambil. Kemudian manfaat yang kedua adalah memberi informasi mengenai volume penjualan dan hubungannya kemungkinan memperoleh laba. Jadi dari BEP tersebut kita dapat mengetahui berapa jumlah produksi yang dapat kita hasilkan. Kemudian dari jumlah produksi yang kita hasilkan, berapa kemungkinan laba yang akan kita peroleh. Nah, itu untuk manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah untuk mengevaluasi laba secara keseluruhan. Jadi keseluruhan laba dari hasil produksi dapat diketahui dari perhitungan break even point tersebut. Nah, kemudian manfaat yang terakhir untuk mengganti sistem laporan ke dalam bentuk grafik, ya, sehingga akan mudah untuk dibaca. Kalau sebelumnya itu laporannya dalam bentuk buku yang sangat tebal sehingga kita akan sulit untuk mengetahui progres perusahaan kita, untuk mengetahui perkembangan perusahaan kita, maka dari perhitungan BEP ini kita akan menyajikan laporan dengan bentuk grafik yang akan mudah dibaca. Dari situ kita akan mudah melihat perkembangan atau progres dari usaha yang kita jalankan. Nah, itu adalah manfaat dari BEP. Ada 4, bisa dicermati lagi, bisa kalian baca lagi, bisa ditambahkan ke dalam rangkuman sebagai referensi kalian belajar di rumah. Kemudian, komponen-komponen BEP itu ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah biaya tetap. Apa pengertian dari biaya tetap? Pengertiannya adalah biaya yang tidak berubah berapapun produk yang akan dihasilkan. Jadi biayanya itu tetap tidak berubah-ubah. Ya, contoh yang termasuk ke dalam biaya tetap diantaranya adalah sewa tempat, peralatan yang dibeli sebelum bisnis dijalankan, kemudian gaji karyawan, kemudian penyusutan alat. Nah, penyusutan alat ini terjadi apabila alat-alat produksi kita mengalami kerusakan. Contoh, ada mesin yang rusak, nanti biaya operasionalnya, biaya pembetulannya masuk ke dalam biaya tetap.
Untuk komponen yang kedua adalah biaya tidak tetap atau biasa disebut dengan biaya variabel. Ya, pengertiannya adalah biaya berulang sesuai dengan hasil produksi. Jadi biayanya bisa berubah, berkurang ataupun bertambah ya. Contoh yang masuk ke dalam biaya variabel diantaranya adalah bahan baku. Bahan baku pembuatan produksi yang akan kita buat, kemudian biaya listrik, biaya air, biaya gas, dan lain-lain ya, biaya-biaya yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan produksi yang kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan biaya variabel. Kemudian komponen yang ketiga adalah total biaya. Total biaya adalah keseluruhan biaya produksi dari biaya tetap maupun biaya tidak tetap. Jadi total biaya didapatkan dari jumlah biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variabel. Kemudian komponen yang keempat adalah harga jual. Harga jual dapat ditentukan ketika kita sudah mengetahui HPP-nya. HPP itu apa? HPP adalah harga pokok produksi. Terus kita menuju ke komponen BEP yang kelima adalah total produksi. Ya, total produksi nanti biasanya di dalam soal itu sudah dicantumkan. Kemudian komponen yang terakhir adalah HPP atau harga pokok produksi. Nah, itu semua adalah komponen-komponen BEP, kaitannya nanti masuk ke dalam rumus BEP. Sudah dapat dimengerti? Kalau sudah, kita lanjut kepada rumus BEP. Yang pertama, ketika kita akan menghitung BEP, kita harus tahu dulu yang namanya HPP. HPP itu harga pokok produksi. Dari mana rumus HPP tersebut? Jadi HPP dapat diperoleh dari total biaya dibagi dengan total produksi. Ya, jadi total biaya tadi sudah kalian ketahui bahwa total biaya adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Oke, itu HPP ya, diingat-ingat. HPP rumusnya adalah total biaya dibagi total produksi. Kemudian rumus BEP yang kedua itu BEP produksi. Rumusnya adalah total biaya dibagi harga penjualan. Oke, total biaya dibagi harga penjualan. Itu untuk BEP produksi. Kemudian yang terakhir BEP harga. BEP harga rumusnya adalah harga jual kali BEP produksi. Nah, oke, jadi ketika kita akan mengerjakan soal mengenai perhitungan BEP itu ada urut-urutannya. Tidak boleh langsung kepada BEP harga. Urut-urutannya adalah yang pertama harus menentukan HPP, harga pokok produksi. Yang kedua, baru kita akan menghitung BEP produksi. Kemudian yang terakhir nanti kita baru bisa menentukan BEP harga. Bisa dimengerti? Baik, kita akan lanjut kepada latihan soal. Kenapa Bu Heni memberikan latihan soal? Supaya kalian bisa lebih memahami rumus-rumus BEP. Karena kalau hanya dengan teori tanpa latihan soal, kalian pasti akan mengalami kesulitan. Maka dari itu mari kita berlatih soal BEP. Nah, di sini ada soal. Sebuah perusahaan kerajinan limbah plastik akan memproduksi tas. Dalam proses produksi tersebut memerlukan bahan baku senilai Rp500.000. Biaya listrik dan air sebesar Rp300.000. Biaya tenaga kerja sejumlah 5 orang masing-masing adalah Rp100.000. Dari kegiatan tersebut, perusahaan dapat menghasilkan tas sebanyak 130 buah. Apabila laba yang akan diambil sebesar Rp5.000, maka hitunglah HPP dan BEP produksi. Oke, ditambahi dengan BEP harga ya, nanti kita menghitungnya. Oke,
Bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita bahas bersama-sama. Ya, pembahasannya adalah yang pertama, kita lihat dulu yang diketahui apa saja. Dari soal tersebut yang diketahui adalah biaya tetap. Yang masuk ke dalam biaya tetap adalah gaji karyawan. Gaji karyawan sebesar Rp100.000 per orang. Di situ ada berapa karyawan? Iya, betul, ada 5 karyawan. Berarti 5 kali Rp100.000. Jadi Rp500.000 untuk gaji karyawannya. Untuk biaya tetap dalam soal tersebut hanya satu macam ya, hanya gaji karyawan. Kemudian untuk biaya air dan biaya listrik, kemudian biaya bahan baku itu masuk ke dalam biaya variabel atau biaya tidak tetap. Biaya air dan listrik sebesar Rp300.000. Kemudian biaya bahan baku sebesar Rp500.000. Nah, dari biaya tetap dan biaya variabel dapat kita lihat biaya totalnya. Oke. Berapa biaya totalnya? Total biaya atau biaya totalnya adalah biaya tetap ditambah biaya tidak tetap atau biaya variabel, yaitu Rp500.000 ditambah Rp800.000. Jadi total biayanya adalah Rp1.300.000. Ya, ingat total biayanya adalah Rp1.300.000. Kemudian yang diketahui lagi ada total produksi. Total produksinya adalah 30 buah. Ketemunya adalah Rp10.000. Itu HPP, harga pokok produksi. Harga di mana sebelum kita menambahkan labanya. Nah, sekarang dari HPP tersebut kita dapat menentukan harga jualnya. Ya, HPP-nya berapa? 10.000. Betul. Kemudian tadi laba diketahui akan diambil berapa besarannya? Betul, Rp5.000. Jadi 10.000 ditambah Rp5.000 ketemu Rp15.000 untuk harga jualnya. Nah, sudah ketemu harga jual, maka kita akan bisa mengetahui BEP produksinya. Rumusnya adalah total biaya dibagi harga penjualan. Total biaya Rp1.300.000 dibagi Rp15.000. Ketemunya adalah 86,666 sekian. Kita bulatkan menjadi 87. Dari sini kita akan mengetahui bahwa hasil produksi yang kita pasarkan di titik 87 itu merupakan biaya titik impasnya. Kemudian barang yang sudah kita hasilkan pada jumlah 88 sampai 130 itu merupakan laba yang akan kita dapatkan setelah semuanya terjual dengan harga jual Rp15.000. Bisa dimengerti? Iya, kalau belum dimengerti, nanti kita bisa latihan soal lebih banyak lagi. Rumusnya tidak perlu dihafalkan, cukup dipahami saja dengan banyak latihan soal. Ya, berikut ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan supaya kalian lebih memahami tentang perhitungan biaya titik impas. Ya, cukup untuk pembahasan kita kali ini. Akan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.